Terima kasih. Oh, sebentar. Ini ada kesalahan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan masuk kepada acara launching buku Manusia Berkarakter. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Fro Tresna Situmorang, MSI ya, yang sudah memimpin kita dalam ibadah, dalam renungan, dan juga kepada Hervin di Jalana Pitu yang sudah jadi Turgos, Guru Huria ya, dan juga kepada adik-adik semuanya yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Jumlah kita sekarang ada 149 orang. Ada beberapa orang pembicara di sini dan sekaligus penulis buku Manusia Berkarakter. Sebelumnya boleh minta setiap pembicara bicara barang 2-3 menit. Substansi daripada apa yang ditulis dari tulisan-tulisan yang sudah tercover dalam buku Manusia Berkarakter. Siapa aja bisa mulai, Bapak Ibu? Buku yang ada pada saya adalah masternya, tapi hari ini akan nyampe buku ini di tangan saya dan mulai Senin sudah bisa langsung di-share kepada Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Kebetulan kelihatannya adik-adik mahasiswa yang baru masuk di Zoom adalah adik-adik yang kemarin tidak ikut dalam seminar. Jadi alangkah baiknya jika ada semacam statement terkait apa yang dituliskan, dan itu menjadi concern kita secara keseluruhan berkaitan dengan karakter ini. Mungkin siapa aja bisa mulai, karena yang paling atas saya bisa minta duluan Bapak Pendeta Firman Giamsah. Setelah itu kita akan diskusikan, setelah semuanya pembicara menyampaikan 2-3 statement terkait karakter, kita akan diskusikan apa yang kita bisa lakukan bersama terkait karakter ini. Bisa dimulai dari Bapak Pendeta Surya ya, silakan Pak. Oke, selamat siang Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih. Terima kasih untuk kesempatan pada siang hari ini. Kita boleh bersama-sama hadir di dalam acara launching buku Manusia Berkarakter. Dan terima kasih saya mendapatkan kesempatan pertama di dalam acara launching saat ini. Ya, saya menulis sebuah artikel yang berkaitan erat dengan situasi dan kondisi zaman ini. Dan oleh karena itu saya mengawali tulisan dengan pemahaman apa itu Zeitgeist. Zeitgeist dalam bahasa Jerman berarti roh zaman atau semangat zaman. Dan Ibu Bapak, saudara yang terkasih, tentu setiap abad, setiap waktu memiliki rohnya sendiri-sendiri. Hanya saja memang penting untuk diperhatikan pada hari ini. Roh atau semangat zaman seperti apakah yang kita hadapi di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kita jalani pada hari-hari ini. Ya, kita bisa mendapati bahwa semangat individualistis, semangat mau menang sendiri, semangat mengutamakan diri sendiri, itu kemudian tercermin di dalam berbagai sikap, entahkah itu yang diwujudkan, dinyatakan oleh banyak anggota masyarakat maupun yang
lebih diungkapkan oleh para tokoh, entahkah itu tokoh agama, entahkah itu tokoh politik, entahkah itu mereka yang memiliki status di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Nah, seharusnya sebagai seorang manusia yang berkarakter, tentu saja semangat atau roh zaman seperti ini pertama-tama memang bukan menjadi roh atau semangat zaman yang dapat untuk dibiarkan atau diterus-teruskan. Tetapi juga kita perlu untuk melihat bagaimana kita sebagai manusia berkarakter, apapun agama dan kepercayaan kita, menghadapi semangat dan roh zaman seperti ini. Saya kira adalah baik untuk kembali kepada nilai-nilai, norma-norma yang selama ini diwariskan secara turun-temurun, baik melalui kultur atau budaya di tempat kita masing-masing, dalam keluarga kita, maupun di dalam kehidupan agama kita. Bagaimana kita bersikap merespon roh atau semangat zaman atau zeitgeist ini. Dan disitulah baru akan menjadi nyata karakter seperti apa yang kita miliki di tengah-tengah situasi dan kondisi zaman pada hari ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Inang Pandita Riris. Saya kembalikan, terima kasih. Ya, terima kasih Amang Pandita Surya Giamsah untuk apa yang disampaikan, itu sangat menohok. Bicara tentang manusia karakter itu berarti bicara tentang roh zaman yang sangat menggerogoti kemanusiaan banyak manusia saat ini. Itu kita perlu secara serius menggemuli berkaitan dengan tema-tema manusia berkarakter. Ya, silakan yang berikutnya Bapak Pendeta Firman Panjaitan, silakan Pak. Iya, terima kasih Inang Pendeta. Kalau saya hanya menyoroti satu hal yang sangat penting, karena jika dilihat dengan mata kepala atau dalam fenomena saja tampak bahwa bangsa Indonesia sekarang ini sedang krisis karakter. Bagaimana kebencian itu begitu merajalela, kemudian ketidakpedulian itu juga ditampakkan dengan perkasa dan dengan bangganya, sehingga terjadilah jurang yang begitu dalam antara kaum the haves dan the have not. Terjadi juga jurang antara orang-orang yang memiliki kemampuan dan ketidakmampuan. Padahal jika kita melihat bagaimana pesan Kristus jika dikaitkan dengan pola kehidupan manusia, yang kuat diciptakan untuk menolong yang lemah menyediakan diri dan membuka diri untuk bersedia ditolong. Jadi ada timbal balik, ada satu hubungan cinta satu sama lain. Namun ini tidak begitu tampak lagi dalam kehidupan di Indonesia yang notabene sangat membanggakan dirinya sebagai negara beragama. Semakin kita menilai keagamaan yang ada, ternyata kita hanya melihat bahwa agama hanya mengajarkan kulit-kulit luar yang tidak berarti tanpa mendalami nilai dan makna yang ada di dalam setiap ajaran agama. Nah, karena itulah nilai karakter menjadi sesuatu yang asing. Nah, saya rasa perlu kita kembali kepada pembelajaran tentang iman yang sesungguhnya, menilai apa yang menjadi ajaran Kristus yang sesungguhnya untuk membangkitkan kembali karakter. Karakter Kristus yang peduli terhadap sesama, karakter Kristus yang benar-benar membangun diri menjadi manusia sehingga terciptalah
manusia yang sungguh-sungguh manusia, manusia yang selalu memanusiakan sesama manusia. Demikian Inang Pendeta, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Amang Pendeta Firman Panjaitan yang bicara tentang manusia berkarakter itu harusnya manusia yang imago Dei, yang diciptakan segambar dengan Allah. Oleh karena itu karakter ilahi harus tampak dalam diri manusia, dan faktanya sekarang bangsa kita sedang krisis. Ya, terima kasih Pak. Saya coba rangkum dalam chat. Yang berikutnya adalah silakan Bapak Pendeta Bernard Siagian. Baik, terima kasih untuk kesempatan kita boleh bertemu kembali melalui Zoom ini, terutama sukacita untuk launching buku yang sudah jadi ya, dari beberapa kita yang sudah ikut berpartisipasi. Ya, saya dimintakan waktu itu dengan tulisan yang lebih fokus kepada konteks Batak ya, jadi karakter Batak. Nah, jadi secara pribadi saya selaku pendeta di gereja Batak, di gereja HKBP ya, saya secara pribadi dari perkembangan kepribadian saya, tadinya saya punya jarak yang cukup jauh dengan konteks budaya dan karakter Batak, karena saya sudah lahir dan besar di daerah yang plural lah begitu ya. Tetapi setelah saya belajar dan kemudian inilah yang juga menjadi bagian inti dari tulisan saya, karakter unggul Batak gitu ya. Judul tulisan saya itu. Saya justru jadi kagum dengan Batak setelah saya mendalami dan coba menghayati nilai-nilai positif, nilai-nilai yang baik dari karakter Batak itu. Tetapi satu hal yang sebenarnya sering membuat orang, dan tadinya saya sendiri juga jadi justru miring atau negatif menanggapi tentang Batak, dan bahkan saya sempat sedikit rasa malu ya kalau dikatakan Batak, karena memang seringkali yang ditampilkan atau memang yang tampil kelihatan itu karakter Batak yang negatif, yang kasar lah, yang bahkan hal-hal yang apalagi kalau dulu pertama ke Jakarta tahun-tahun 80-an, saya itu ya udah dibilang kalau di Jakarta itu ya copet itu orang Batak gitu ya. Jadi artinya dari pengalaman saya dari perkembangan sebelum menemukan bagaimana akhirnya saya bangga menjadi orang Batak gitu ya. Dan kemudian saya juga jadi semakin bangga karena opung saya sendiri ternyata seorang tokoh yang sudah go internasional tahun-tahun 50-an begitu ya. Nah, jadi opung saya yang Manggorga itu balerong yang di Bali G itu, dan barangkali opung saya juga pencipta si gale-gale, tetapi itu juga saya ingin cari informasi yang lebih akurat ya. Nah, artinya yang saya katakan dengan pengalaman saya dalam studi, akhirnya tesis saya juga menulis tentang seni budaya Batak dalam konteks kekristenan, dalam arti pendidikan iman Kristen. Nah, akhirnya tulisan saya di dalam buku kita ini adalah karakter unggul Batak yang saya tulis itu. Bagaimana supaya hal-hal yang positif di dalam kehidupan budaya dan sejarah historinya orang Batak itulah yang ditampilkan dan itulah menjadi media pendidikan. Nah, jadi seringkali kalau orang-orang yang berbicara tentang Batak itu ada lebih pada hal-hal yang negatifnya begitu. Atau mungkin hal-hal yang dibuat menjadi lucu-lucuan tentang kasarnya orang Batak, tentang perilakunya orang Batak gitu, tetapi untuk lucu-lucuan gitu. Nah, karena itu tulisan saya ini mau mengangkat nilai-nilai karakter unggulnya orang Batak itu. Nah, karena itu dalam konteks studi atau dalam konteks pendidikan ya, pembelajaran, bagaimana supaya karakter unggul Batak itu betul-betul dipahami dulu oleh semua orang Batak supaya dia bangga menjadi orang Batak dan terhindar dari stigma-stigma yang sudah dicapkan kepada orang Batak itu, Batak yang negatif itu. Nah, jadi itulah yang saya tuliskan dan semoga itu juga menjadi bagian dari tugas kependidikan kita, terutama dalam lembaga El Sapika ini ya, bagaimana supaya karakter unggul itu baik di tengah-tengah budaya plural kita, terutama untuk konteks bangsa negara kita yang Bapak Jokowi juga sudah membuat itu menjadi satu andalan ya dalam
apanya revolusi apa kita yang mental ya, tetapi ya saya pikir dari setiap budaya dan komunitas etnis pasti akan ada hal-hal yang negatif, tetapi bagaimana supaya yang positif itulah yang diunggulkan atau yang dikembangkan, dijadikan menjadi pembelajaran begitu. Saya pikir itulah dari saya. Terima kasih. Semoga buku ini juga menjadi berkat bagi bangsa kita dan bagi semua proses pembelajaran pendidikan di berbagai lembaga pendidikan, terutama untuk bidang gereja kita ya, di gereja-gereja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Bernard Siagian. Ya, dari tulisan beliau dan dari pengenalan saya ke beliau, ternyata beliau adalah cucu dari Panggorga yang Gorga Batak di Belige ya. Ya. Yang di Onan itu, dan saya sangat kagum dengan itu karena selalu kagum melihat Gorga Batak itu juga setiap Petarutung. Kalau dalam bahasa saya beliau punya darah biru. Darah biru keturunan Ningrat karena opungnya itu adalah orang besar yang dalam konteks sahala itu masahala gitu. Ya. Dan Parbaringin, opung saya itu juga Parbaringin. Untuk Parbaringin. budaya Batak itu memang orang yang berkarakter itu. Iya, kalau Parbaringin sudah pasti orang yang masahala dan pasti orang yang punya. Ya, marsahala. Ya, kita perlu banyak belajar dari beliau juga untuk mendengar cerita opung. Saya nggak sempat kenal opung saya karena umur setahun saya sudah meninggal opung. Oh ya, tapi pasti bisa dapat cerita dari yang lain ya Bang ya? Ya, dari orang tua saya banyak dapat. Iya, saya sendiri pengen wawancara nih untuk bahan buku. Iya, terima kasih Pak Pendeta Bernard, Bang Bernard. Kita boleh lanjut dulu untuk sebelum kita diskusi. Ada Ibu Tini. Silakan Ibu Tini, di posisi mana sekarang ya? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Dalam tulisan saya diminta untuk menulis tentang beberapa hal yang mendukung karakter orang Jerman. Sebenarnya saya sudah katakan bahwa saya tidak berhak untuk menulis banyak hal karena saya bukan orang Jerman, saya orang Batak yang 9 tahun tinggal di sini. Nah, saya memperhatikan dan mengalami sendiri. Jadi ini pengalaman sendiri dan saya bertanya juga dari beberapa orang sini bahwa ada 4 hal yang membentuk karakter orang Jerman. Yang pertama itu mandiri dan disiplin. Ini hal yang sangat mendasar dalam membentuk kehidupan mereka. Misalnya, ada tahap-tahap di mana mulai umur 1 tahun sampai umur 18 tahun, itu anak-anak dibentuk untuk bisa mandiri. Yang saya perhatikan, terkhusus saya alami sendiri kepada dialami oleh anak-anak saya, orang tua itu mengajarkan anak-anak melakukan apa yang mereka bisa lakukan sesuai umurnya. Jadi umur 1 tahun sudah mulai mencoba untuk bisa makan sendiri. Yang pada umumnya bagi kita orang Batak semuanya sebisanya dikerjakan oleh orang tua. Tapi mereka diajarkan untuk mandiri dan sampai umur 18 tahun nantinya mereka sudah bisa menghasilkan uang sendiri. Dalam artian memang sarana juga diberikan untuk mereka sekolah sambil bekerja. Jadi untuk untuk uang jajan mereka bisa melakukannya. Dan yang kedua adalah demokrasi. Demokrasi ini sangat penting. Orang tua bisa dikritik oleh anak,
dan orang tua tidak bisa mengatakan, ah kau anak kecil, tidak boleh bicara. Tidak ada waktumu untuk bicara kepada orang tua. Itu tidak berlaku lagi. Otoriter orang tua itu di sini sudah lama tidak bisa diterapkan. Jadi demokrasi, dan demokrasi itu juga dalam politik berlaku di negara ini. Dan yang ketiga adalah transparan atau jujur. Transparan, anti korupsi, itu ditanamkan mulai dari rumah. Misalnya, anak-anak menemukan dompet di jalanan, mereka memberikan kepada polisi dompet itu tanpa mengambil sepeser pun. Ini hal yang sederhana, tapi sangat-sangat ini kepada karakter orang dewasa. Ketika mereka dalam pekerjaan, mereka mencoba untuk tidak korupsi, mengambil hak orang lain. Dan yang keempat adalah kepedulian untuk memotivasi pemberdayaan diri kepada orang lain sebagai wujud mengasihi. Kita tahu dari dulu bahwa orang Jerman itu memberikan bantuan ke gereja-gereja, gereja HKBP dan gereja-gereja di Indonesia. Sampai saat ini masih banyak mendapat bantuan walaupun diminimalkan karena dianggap sudah dewasa di dalam dana. Dan ini bentuk wujud sosial mereka kepada negara-negara yang membutuhkan bantuan. Terkhusus saat ini juga kita tahu di negara Afghanistan mengalami soal politik dan banyak pengungsi dari Afghanistan yang saat ini ada di Jerman. Dan hal-hal seperti itu bentuk sosial kemanusiaan mereka. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Tini. Ada 4 hal tadi yang dikatakan, disiplin, demokratis, transparan, memberdayakan. 4 hal ini kemudian saya temukan dalam karakter Batak. Tapi kemudian itu tenggelam setelah seiring dengan perjalanan kekristenan, ada banyak konsumeris, kapitalisme juga makin merajalela. Ini kemudian tenggelam. Kalau kita ingat sejarah awal kekristenan, ini coba ditampilkan oleh para misionaris. Mengapa tulisan Ibu Tini menjadi sangat menarik? Karena kita bisa melihat bahwa itu tetap dihidupi oleh orang-orang Jerman, tapi terlewatkan oleh kita orang-orang Batak. Di situ menariknya tulisannya Ibu Tini ini. Sebagai orang Batak yang mengalami di Jerman, bisa melihat bagaimana cara hidup orang Jerman itu. Dan kemudian Ibu Tini menjadi seperti orang Jerman juga mengajar anaknya dengan yang 4 hal tadi. Ini menarik, terutama kepada adik-adik mahasiswa ya. Ini pembelajaran yang sangat berharga. Dan saudara bersyukur bertemu dengan para penulis langsung sekaligus para pembicara. Terima kasih Ibu Tini ya. Ya, terima kasih juga. Yang berikutnya adalah tadi saya lihat Senada. Senada di mana nih, Dek? Silakan. Terima kasih banyak Ibu Ya. atas Senada banyak belajar dari Ibu Pendeta Riri secara langsung dalam menulis, karena awalnya mungkin bahasa saya agak terkesan berat karena dari biblika PL seperti itu ya Bu ya. Tapi melalui arahan dan bimbingan dari Ibu membantu saya untuk lebih mudah dalam menuang gagasan sehingga para pembaca nantinya lebih memahaminya. Judul tulisan saya yakni Pembentukan Karakter Masyarakat Indonesia sebagai Karakter Murid, belajar dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 9. DKD ini seperti yang kita ketahui, persoalan yang terjadi berkaitan dengan penggunaan tentang bagaimana manusia banyak menggunakan lidah dan mulut dengan sembarangan sehingga melukai perasaan orang lain dan agaknya bertentangan dengan karakter seorang murid. Orang-orang gemar menggunakan lidah mereka untuk menciderai, menista, menindas, memfitnah, bahkan membunuh.
Media sosial dibanjiri oleh berita-berita hoaks yang tak jarang membuat banyak pengguna sosial media menjadi khawatir terkait dengan hal tersebut. Hoaks sesuatu yang biasa, sesuatu yang lazim karena adanya dekadensi moral tersebut. Oleh sebab itu kita kembali belajar dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 9 untuk memahami bagaimana seharusnya karakter seorang murid itu melalui kata kunci yakni lidah dalam bahasa Ibrani yakni lashon, telinga, ozen, dan murid yakni limudim. Penekanan dari tulisan ini yakni adanya teologi kemuritan, yakni dengan setia menaati firman Tuhan, dengan senantiasa belajar apa yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, dan memiliki karakter murid hamba. Pembentukan karakter masyarakat Indonesia ditandai dengan beberapa hal. Yang pertama, Nabi mewartakan alam kodrat yang baik. Yang kedua, etika dalam berkomunikasi, mengkomunikasikan apa yang baik dan apa yang benar. Yang ketiga, berkomunikasi dengan daya Roh Kudus. Selanjutnya, yang keempat, kedamaian adalah berita sejati, mampu menyuarakan berita-berita yang damai seperti itu, yang bisa menyatukan orang-orang di sekitar kita. Terima kasih. Ya, senada Sialagan ini adalah calon pendeta, kakak kelas kalian, adik-adik mahasiswa yang memang sengaja kita libatkan dalam seminar kemarin, dan kita berharap orang-orang muda akan lebih banyak terlibat di sini karena Elsapika sendiri punya gagasan untuk mencetak kader-kader pemimpin di masa depan. Lewat tulisan, lewat interaksi, lewat seminar, saya pikir itu juga concernnya Elsapika. Mengapa? Karena teman-teman di Elsapika sendiri menyadari bahwa selama ini ada banyak bibit-bibit pemimpin yang baik, tetapi karena tidak mendapat ruang untuk bersosialisasi sehingga tenggelam. Konsep Elsapika di situ. Karena itu kita bisa pakai momen ini, wadah ini untuk benar-benar saling membangun, dan terutama adalah bagaimana menjadi manusia bersahalah. Jadi memang Bapak Ibu, biasanya saya selalu mengajak bersama join kerjasama dengan anak-anak mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang menjadi bagian dari kelas saya. Karena itu jauh lebih mudah bagi saya bersama-sama saling membangun diri, membentuk diri, dan pada saat yang sama kita juga mencipta dunia. Begitu ya, apa yang dituliskan oleh Senada tadi itu adalah bagian dari skripsinya yang kemudian dibuat menjadi bahasa populer sehingga dalam konteks Indonesia, dan lihatlah betapa bicara tentang lidah itu sangat menohok banyak persoalan di tengah-tengah gereja, masyarakat, dan bangsa kita. Problem kita juga di situ. Jadi bagaimana menggunakan lidah dengan baik supaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, masih ada lagi yang tidak bisa saya lihat di sini, tetapi bagian dari pembicara. Mungkin ada yang masuk kemudian. Kalau masih ada boleh raise hand. Ya. Masih ada? Saya tidak melihat kalau dari sini. Tidak ada lagi ya, semua pembicara kemarin sudah memberikan pokok-pokok pikirannya, opininya. Dan kepada Bapak Ibu yang para pembicara, nanti setelah ini dalam website Elsapika, apa yang Bapak Ibu sampaikan ini kita akan tuliskan kembali karena ini direkam. Kita akan tuliskan kembali dan kita muat dalam
website Elsapika. Dan apa namanya, Arif tolong supaya bagus, Arif tolong ambil foto setiap pembicara itu yang gede gitu, yang besar, sehingga ketika ditampilkan itu bisa bagus. Tidak foto rame-rame seperti ini, boleh ditampilkan juga sendiri baru difoto gitu supaya bagus. Ya, Arif ya. Arif. Iya, Bu. Ya. Yang berikutnya adalah Bapak Ibu yang lain berhalangan karena banyak kegiatan, kita boleh sama-sama memahami. Lalu dari semua pikiran-pikiran itu, apa yang kita bisa lakukan bersama? Jadi kebetulan ini lama terbit karena memang atas percakapan kita menunggu kata pengantar dari Deputi 5 Ibu Jaleswari Pramodawardhani. Untuk Elsapika sendiri, Elsapika berkepentingan dengan itu karena berharap juga itu akan memberi ruang yang lebih luas bagi Elsapika untuk mendesain program-program yang juga boleh terkonek dengan beliau melalui Bapak Theo Francis Kita Aye seperti itu. Dan ungkapan itu disampaikan sendiri oleh beliau, oleh Bapak Theo Francis Kita Aye dalam seminar kemarin itu, bahwa ketika Elsapika buat program juga terkait dana, tentunya kita boleh terhubung dengan beliau. Ya, kita berharap seperti itu. Saya minta sebenarnya Pak Theo untuk boleh hadir di sini barang sebentar saja, hanya untuk kita boleh bersama-sama dengan beliau. Tapi kontak kami terus terhubung. Ya, kita boleh memikirkan apa yang kita bisa lakukan bersama ke depan. Kita masih punya waktu sekitar 30 lebih menit lagi, 45 menit maksimal. Karena kita akan selesai sebelum jam 2. Adik-adik mahasiswa, silakan, ada yang mau disampaikan? Ada yang mau merespon dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu pembicara tadi? Silakan. Ayo, Herpin, bisa mulai. Ya, terima kasih Bu. Dari yang disampaikan oleh Kakak Senada tadi, mengatakan bahwa karakter murid dari kitab Yesaya hampir tenggelam dengan kemajuan iptek. Dengan kemajuan iptek, maka yang dikatakan tadi bahwa karakter itu sudah tenggelam. Nah, kalau kita lihat di zaman sekarang di masa COVID-19, bahwa sebelum COVID-19 juga sekolah memakai kurikulum 13. Nah, ya, itu bertujuan untuk membentuk karakter dari seorang siswa. Tetapi setelah terjadi COVID-19 pada saat ini, semua tidak bisa berkumpul di gedung sekolah. Maka iptek yang dipakai untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, melaksanakan pengembangan atau pembentukan karakter tersebut. Nah, bagaimana dalam pembahasan ini manusia berkarakter itu menanggapi bahwa iptek juga dapat membentuk karakter seseorang, Bu? Terima kasih, Bu. Ya, itu menjadi pokok pergumulan kita, tidak perlu dijawab ya, karena kita tidak buka sesi tanya jawab, tapi ada yang mau disampaikan berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi. Jadi kita sekarang pada tahap follow up, apa yang kita bisa lakukan bersama. Jadi misalnya oleh karena semua sesi dalam tiga kali seminar kemarin itu, saya sendiri pada akhirnya menulis sebuah tulisan dalam buku ini untuk mengatakan bahwa, karena juga disinggung berkaitan dengan revolusi mental, untuk mengatakan bahwa pembentukan karakter itu tidak hanya persoalan orang Batak,
atau orang Jawa, atau orang Cina, atau orang Manado, orang Sulawesi, atau orang Jerman, dan lain sebagainya. Pembentukan karakter dalam konteks Indonesia, pembentukan karakter itu adalah menjadi persoalan nasional. Kalau kita runut dari gagasan Soekarno berkaitan dengan revolusi mental itu. Kemudian pada akhirnya saya harus membangun manusia Indonesia berkarakter unggul. Sekaligus untuk mengatakan bahwa ini adalah arah cara berpikir Elsa Pika. Jadi persoalan karakter adalah persoalan bangsa ini. Dan persoalan karakter itu sudah menjadi problem sebelum negara kita terbentuk. Dan dari gagasan Soekarno dan juga apa yang kita alami selama proses pendidikan ini, pendidikan yang kita lakukan, yang kita alami selama ini lebih kepada membentuk cara berpikir kita, membentuk logika berpikir kita, logis tidak seperti itu. Tetapi belum membentuk cara budaya kita. Seperti itu. Belum membentuk cara berperilaku kita, belum membentuk karakter kita. Makanya kita bisa menerima apa yang disampaikan oleh Menteri Kemendikbud Narim yang mengatakan bahwa kita butuh pendidikan yang merdeka belajar. Karena selama ini kita tidak pernah merdeka belajar. Begitu. Karena apa? Kita dicecoki. Kita tidak diberi ruang untuk berpikir kreatif. Seperti itu. Kita dalam pendidikan cenderung didoktrin seperti itu. Bahkan teologi kita pun cenderung didoktrin seperti itu. Nah, kita mau dengan ya terutama lewat Elsa Pika, kita mau membuka ruang bersama-sama. Saudara boleh alami nanti bahwa adik-adik semester 3 sudah bisa memahami pengalaman saya ketika studi itu yang saya coba sampaikan. Ada senada di sini, itu yang saya coba sampaikan jauh dari mendoktrin. Tapi bagaimana membuka ruang bersama, diskusi bersama, dan tidak ada orang yang bodoh. Tidak pernah ada orang bodoh. Yang ada adalah bahwa karakternya tidak baik, malas, dan lain sebagainya. Nah, jadi posisi Elsa Pika di situ. Posisi Elsa Pika di situ, sehingga kita boleh bersama-sama memikirkan apa yang kita bisa lakukan bersama ke depan ini. Jadi pertanyaan tadi itu adalah IPTEK memang menenggelamkan karakter murid karena karakter yang kita lakukan, yang kita tampilkan dengan IPTEK adalah negatif. Karena itu hoax dan lain sebagainya menjadi sangat dominan. Nah, itu tadi yang dikatakan oleh Senada. Ya, ada lagi yang gagasan-gagasan, ada Arif, ada Jevon di sini biasanya langsung cas itu gagasan-gagasan yang kita bisa lakukan bersama saat ini. Bisa lewat Elsa Pika, bisa lewat proses belajar, dan lain sebagainya. Atau mungkin ada usul dari Bapak Ibu sekalian tentang enaknya kita melakukan ini ya, gitu loh. Nah, mungkin bisa ada inspiring dari Bapak Ibu terkait apa yang sebaiknya lebih jauh digumuli oleh Elsa Pika. Dan kita akan melakukannya secara bersama-sama. Jadi misalnya tentang karakter Batak yang belakangan ini juga tidak begitu terlihat karena Batak itu dikatakan identik dengan kasar, identik dengan otoriter, dan lain sebagainya. Padahal Batak tidak seperti itu. Marilah baca, amati, cermati upasa upama Batak. Sangat demokratis, sangat jujur, hal seperti itu gitu loh. Makanya dalam kelas saya mengatakan kita serius lah. Mari kita mulai dengan mencermati upasa Batak itu. Karena itu kan sangat penting bagi kita, bahkan setelah adik-adik semuanya menjadi pendeta misalnya. Misalnya contoh, jolo didilat bibir. Jolo didilat bibir asa makatai. Luar biasa. Dari situ saja orang nggak mungkin ngomong sembarangan. Orang nggak mungkin munculkan hoaks. Apalagi pemutarbalikan fakta. Orang nggak mungkin melakukan hal-hal yang mencederai orang lain. Dari satu upasa itu saja. Jolo diseat hata, asa diseat raut. Itu kan bagaimana supaya setiap orang konsisten. Hanya satu itu saja karakter konsisten kita lakukan seumur hidup kita.
itu sudah masalah. Kalau tua-tua Batak mengatakan 4 saja kita miliki, karakter Batak itu sudah sangat masalah. Saya mau katakan nggak usah 4, 1 aja dulu. Kalau setiap orang melakukan 1 seumur hidupnya, Batak akan bangkit. Bukan cuma Batak, karena karakter yang dimiliki oleh Batak itu juga saya sangat yakin ada dalam diri orang Jawa, ada dalam diri orang Cina, ada dalam diri orang Manado. Itu ada. Makanya karakter Batak itu adalah karakter universal. Karena apa? Karena dia berangkat dari pemahaman tentang dia yang ilahi. Ini hebatnya orang Batak. Yang kata Bang Ben tadi, karakter unggul. Batak itu punya karakter unggul yang memang hampir tenggelam. Ya. Tenggelam, iya kan Bang kan? Ya. Iya, tenggelam. Dan kita mau bangkitkan itu. Nah, apa yang kita bisa lakukan bersama? Nah, di situ soalnya kita perlu, lewat Elsapika cara seperti ini, kita perlu memberi wacana, membangun wacana terkait dengan karakter ini. Ya, silakan adik-adik, Bapak Ibu sekalian, boleh ada ide. Silakan, siapa mau mulai? Lewat pembacaan atas gagasan-gagasan Soekarno tentang revolusi mental terkait pendidikan, saya dicerahi bahwa pendidikan tidak harus mahal, misalnya. Bahwa pendidikan itu harus murah supaya orang bisa berpikir merdeka menjalani proses pendidikan. Dan persoalannya seperti yang dikatakan pembicara tadi itu, sekarang ini jurang antara kaya dan miskin itu sangat lebar gitu loh. Sangat lebar jurang antara kaya dan miskin. Ada orang-orang yang punya wawasan baik, karakter positif, tapi karena tidak punya uang tidak bisa studi. Kayak itu misalnya. Saya sendiri harus katakan saya harus nganggur 7 tahun untuk saya boleh studi S1. Nganggur 7 tahun baru boleh studi S1. Kenapa? Karena saya punya saudara yang setiap tahun lahir, bukan salah orang tua saya, tapi itu fakta. Bapak saya itu adalah tadinya kepala kantor pajak. Tapi tidak bisa mencukupi kebutuhan kami sehari-hari untuk bisa studi eksis gitu loh. Bersyukur bahwa saya dapat beasiswa gitu loh. Kenapa? Jadi makin menarik bahwa studi itu harus merdeka gitu loh. Dan kalau kita punya keterbatasan, maka kita harus bergotong royong. Pemberian beasiswa yang saya terima beberapa waktu lalu itu bagian dari gotong royong orang-orang kepada saya. Itu juga kemudian mencerahi teman-teman di Elsapika untuk memikirkan program beasiswa lewat Elsapika. Nah, seperti itu loh cara berpikirnya loh. Dan hari ini kita akan launching itu juga, selain launching buku Manusia Berkarakter, juga kita akan launching program beasiswa. Uangnya dari mana? Ya kita gotong royong. Gitu loh. Karena hanya dengan gotong royong kita bisa bersama-sama merdeka berpikir. Kalau sudah merdeka berpikir, itu sudah merdeka dengan gagasan-gagasannya, maka kita akan lebih eksis, kita akan lebih berani menyatakan suara kenabian kita. Kalau secara ekonomi, secara pendidikan kita ditindas, maka kita tidak pernah berpikir merdeka. Dan orang yang tidak merdeka itu adalah orang yang tidak punya karakter. Kembali, muaranya adalah karakter. Oleh karena itu, ya mungkin itu dulu. Oleh karena itu, kemudian mencerahi teman-teman di Elsapika untuk juga mengadakan program beasiswa. Dan kita harus gotong royong. Saya tidak punya uang untuk saya bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tetapi lewat Elsapika saya yakin akan banyak orang-orang yang membantu Elsapika untuk mengumpulkan sejumlah uang untuk menggotong royongi orang-orang yang butuh ditopang. Gitu. Mengapa saya berpikir seperti ini? Mengapa ada orang-orang yang bisa memberi? Karena ada kesadaran bahwa apa yang dia miliki itu
bukan haknya, tetapi itu hak semuanya orang. Dan bahwa Tuhan memberi dia dengan jumlah yang lebih, itu berarti dia punya tanggung jawab lebih untuk berbagi kepada orang lain. Dan orang yang menerimanya tidak harus merasa bahwa dia orang yang dikasihani. Tidak. Tidak seperti itu. Orang yang menerima, misalnya nanti akan ada orang-orang penerima beasiswa dari Elsapika, jangan pernah berpikir bahwa saudara adalah orang-orang yang dikasihani. Tidak. Tetapi saudara adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menerima kasih karunia. Jadi cara berpikirnya seperti itu. Sehingga pelan-pelan karakter terbentuk. Dan saya harus mengatakan bahwa S2, S3 saya itu adalah beasiswa dari UM Jerman. Bahkan S1 pun saya menerima sejumlah beasiswa, tidak sebesar beasiswa S2, S3 misalnya, tetapi saya menerima seperti itu. Dan itu membuat saya menjadi seperti sekarang. Dan di dalam diri saya menanamkan bahwa saya menjadi seperti sekarang adalah karena kasih karunia. Dan kalau saya bisa berbuat lebih, teman-teman di Elsapika bisa berbuat lebih untuk mengalami kasih karunia Tuhan seperti yang kami alami juga, seperti Beofro Tresna tadi, dia juga orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Kalau lebih banyak orang yang menerima seperti itu, bukankah itu perlahan-lahan membuat kita semakin bisa merasakan bahwa Tuhan itu sungguh baik, bahwa kasih karunia Allah sungguh baik, dan dia bisa ada di mana saja dan kapan saja kalau kita meyakini bahwa Tuhan itu ada gitu loh, dan bahwa dia tidak pernah membiarkan kita sendiri dalam seluruh keperosokan kita, dalam seluruh pergumulan kita, dan bahwa kalau kita menjalani kondisi tertentu maka yakinilah Tuhan tetap melihat. Ada amin saudara-saudara? Amin. 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 Amin, Bu. Ya, di seputar itulah kerangka berpikir Elsapika. Jadi kita perlu gotong royong untuk melakukan banyak hal, termasuk dengan program beasiswa ini. Kalau penerbitan buku Manusia Berkarakter boleh berjalan dengan baik, itu pun atas topangan beberapa orang. Dan karena itu Elsapika sendiri yakin bahwa program beasiswa akan boleh berjalan dengan baik. Gitu. Sekecil apapun perhatian dan keterlibatan saudara di Elsapika, lewat penyebaran buku, yakinlah bahwa Tuhan sedang memakai setiap saudara untuk menyatakan kasih karunia Tuhan di dunia ini. Itu perenungan saya yang saya coba share kepada kita semuanya, sekaligus perenungan kami di Elsapika untuk kita boleh bersama-sama. Saya sedang mengajak setiap Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk bersama-sama menggumuli karakter ini. Atas dasar itulah, bukan atas dasar gagah-gagahan, bukan atas dasar pengen cari nama, jauh dari itu. Jauh dari itu. Kalau di dalam banyak kesempatan orang berpikir untuk mengumpulkan uang bagi dirinya, kalau Elsapika beda. Elsapika sedang mengumpulkan uang untuk dibagi pada banyak orang. Dan atas dasar itu kami tidak malu untuk mengkontak beberapa orang. Bukan hanya untuk studi S1 yang kami bayangkan, tetapi juga studi S2 dan studi S3 setidaknya boleh berlangsung lewat Elsapika. Dan sampai sekarang sudah ada beberapa orang yang kami jajaki dan kami ririt untuk penerima beasiswa Elsapika. Tapi tentu saja program ini akan dibuka untuk umum, karena tentu pengenalan kami kepada banyak orang juga terbatas. Dan kami tidak berpikir bahwa ini akan diterima oleh hanya mahasiswa STT, tapi oleh siapa saja. Sudah ada beberapa yang mendaftar, tolonglah supaya ada juga mahasiswa dari Beofro, Diakones, juga sekolah umum seperti itu. Dan kami memohon banyak doa dari Bapak dan Ibu, supaya ada banyak orang yang terbeban dengan Elsapika, dan Elsapika bisa berbuat lebih banyak. Atas dasar semua pergumulan itulah,
maka kita meluncing buku ini. Buku Manusia Berkarakter. Saya bacakan cukilan dari Ibu Jaleswari Pramodawardhani, Deputi 5 Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia. Dikatakannya, pembentukan karakter sama pentingnya seperti penyemaian kecerdasan melalui pendidikan formal. Diperlukan pengarus utamaan institusional di berbagai lini dan tingkatan dengan menitik beratkan agenda untuk kepentingan bersama sehingga tumbuh sinergisitas antar komponen. Edukasi yang menyeluruh pada level institusionalitas hingga personalitas adalah kunci atas setiap permasalahan. Jadi perubahan, transformasi institusi, dan transformasi personalitas adalah kunci atas setiap permasalahan. Dengan demikian, di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita launching buku Manusia Berkarakter. Kiranya Bapak, Ibu, dan kita semua semakin terberkati lewat penerbitan buku ini, launching buku ini, dan kita berharap akan semakin banyak orang yang membaca dan terinspirasi, mendapat gagasan baru berkaitan dengan buku ini. Dan buku ini akan kami kirimkan kepada perguruan-perguruan tinggi Kristen untuk menjadi referensi di perpustakaan, dan juga kepada penulis tentunya itu pasti. Dan juga ini akan disebar, akan menjadi satu bacaan untuk kelas saya, bacaan wajib bagi seluruh mahasiswa yang saya ampu, mata kuliah yang saya ampu, dan juga lembaga-lembaga pendidikan yang ada di sekitar di sekitar Sumatera Utara, Indonesia tentunya lewat perguruan tingginya, dan juga terutama adalah menjadi bacaan bagi mahasiswa di perguruan tinggi HKBP. Kami berharap Bapak Ibu juga boleh membantu menyebarkannya sehingga isu berkaitan dengan manusia berkarakter boleh menjadi pergumulan bersama. Demikian Bapak Ibu, kita launching buku ini di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Selamat. Terima kasih Bapak Ibu. Dengan demikian, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau masih ada dari Bapak Ibu yang mau disampaikan, silakan. Apapun yang Bapak Ibu mau sampaikan, silakan. Ada ya, Ibu Tini, silakan. Saya ingin menyampaikan sedikit. Setelah mendengar dasar dari Elsapika, sangat menarik bagi saya. Usul saya adalah tetap membuat jejaring kepada mahasiswa yang sudah selesai, karena mereka akan membuat mewacanakan ini ke tempat di mana mereka berada nantinya dalam pekerjaan, sehingga semakin meluas dan boleh menjadi sarana kemudian menjadi sumber menyalurkan berkat untuk Elsapika. Karena saya melakukan program ini juga di jemaat saya dulu, waktu saya sebelum ke sini, jemaat yang sangat-sangat boleh dikatakan di luar jangkauan dan sangat-sangat miskin, dan mereka mempunyai pemahaman yang sangat jauh dari pemikiran kita. Mereka mengatakan bagaimana anak saya mau sekolah, makan saja susah. Tapi saya membuka wacana mereka, dan saya mencoba memberikan dana saya sedikit dan dana keluarga sedikit untuk anak yang mau sekolah, yang mau dan punya potensi. Dan setelah dia sekolah, kuliah, dia kerja, dan tentunya bukan pendeta. Terserah mau apa, dia memberikan gajinya sedikit, memberikan sumbangan dari gajinya, dan
ini yang saya terus lanjutkan. Siapa yang berhasil, dia memberikan sedikit dari apa yang dia dapat untuk menyekolahkan yang lainnya. Jadi itu terus dan sampai sekarang saya mendapat informasi dari pendeta yang di sana sekarang boleh dikatakan 90% sudah kuliah dari berbagai jurusan dan boleh dikatakan saat ini saya katakan program itu terus sampai kapanpun harus dilakukan dan mereka membantu warga Islam di sekitar gereja. Jadi mereka tidak lagi membantu warganya karena warga jemaat di situ sudah boleh dikatakan mandiri dana karena dan juga bantuan. Mereka sekarang membantu orang-orang di sekitar gereja itu, orang Muslim, dan ada yang sudah mendapat bantuan. Dan inilah gereja yang sesungguhnya. Terima kasih, semoga program Elsa Pika terus berlanjut. Saya minta maaf, tidak bisa secara langsung membantu karena saya juga membantu orang yang saat ini dalam kuliah. Saya melanjutkannya karena ada beberapa yang saat ini sedang dalam kuliah, mereka harus selesaikan, dan ini program pribadi saya kepada mereka. Saya hanya memberikan ide untuk Elsa Pika. Mungkin nantinya saya tidak berjanji secara langsung, saya akan memberikan informasi ini dan semoga ada yang terbuka pemikirannya dan bisa berpartisipasi. Terima kasih Ibu Tini. Ibu Tini boleh menyampaikan tentang Elsa Pika kepada orang lain, itu juga sudah sangat menolong Elsa Pika ya. Bagaimana ini semuanya boleh menjadi isu bersama. Oh ya, Pak Firman, lihat karena harus mengajar. Ya, terima kasih Pak Firman Panjaitan. Itu juga memang menjadi apa yang dipikirkan oleh Elsa Pika, terutama adalah karena sekarang ini di semua lini kita sedang krisis kepemimpinan. Itu satu concern Elsa Pika ya. Dan itu semua krisis kepemimpinan berarti krisis karakter. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Tini juga boleh semakin menyebar. Dan sedikit informasi terkait itu, tentu Elsa Pika perlu mengadakan usaha berkaitan dengan penggalangan dana, dan juga sudah mencoba mengkontak beberapa orang terkait itu, dan kita lihat jumlah itu akan semakin besar. Ya, masih ada lagi yang mau disampaikan terkait itu. Oh ya, kita belum launching program beasiswanya ya, masih launching buku ya. Kita bisa lakukan sekarang. Tapi sebelumnya ada yang mau disampaikan oleh Bapak Bernard, silakan. Ya, nggak usah lagi. Saya pikir sudah cukup lah. Ya, dengan demikian kita launching program beasiswa kepada orang-orang yang membutuhkan, dan kiranya lewat Elsa Pika program ini boleh menolong banyak orang untuk semakin bisa berpikir merdeka, semakin bisa terbentuk karakternya. Itu saya terkesima dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Tini tadi. Inilah gereja yang sebenarnya. Dan memang itu juga bagian dari refleksi saya dan kawan-kawan di Elsa Pika tentang bagaimana melihat gereja juga. Jadi semuanya bermuara dalam pikiran-pikiran yang kalau ditulis butuh beberapa buku seperti itu. Ya, dengan demikian kalau tidak ada lagi kita boleh sudahi Zoom meeting ini, karena kita masing-masing juga punya pekerjaan, adik-adik masih juga harus kuliah jam 2 nanti, Bapak Ibu juga tentunya ada pekerjaan lain, dan demikian juga saya. Jadi Elsa Pika itu sudah punya nomor rekening khusus, nomor rekening Elsa Pika itu kontrasign bendahara dengan ketua. Bendahara kita itu adalah jemaat HKBP yang concern dengan persoalan-persoalan yang digumuli Elsa Pika, seperti itu. Demikian Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi kita boleh tutup dengan doa. Mohon kesediaan. Sebelum berdoa barangkali kita boleh foto bersama dulu.
untuk menjadi dokumentasi Elsapika. Iya. Arif, Baik Bu, diharapkan semuanya untuk membuka kameranya Bu. Dimulai dari slide yang pertama Bu. ya. Slide yang kedua. Slide yang ketiga. Slide yang keempat. Slide yang terakhir. Baik Bu, sudah Bu. Ya, terima kasih Arif. Arif ini selalu kita gunakan sebagai yang mengelola Zoom Elsapika dan juga hal teknis lainnya. Ya, demikian. Silakan Bapak Pendeta Benak Siagian. Menutup dalam doa. Ya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur siang hari ini kami telah boleh melaksanakan launching untuk buku karakter yang telah selesai dicetak. Dan kami mohon kiranya Engkau memberkati seluruh rencana penerbitan ini. Begitupun untuk program beasiswa, agar kiranya itu juga mengangkat banyak orang kepada panggilan hidup yang Tuhan tetapkan bagi setiap orang, dan Tuhan tambahi segala berkat untuk orang-orang yang berkenan boleh menyalurkan berkat-berkatnya melalui cara pemberian beasiswa ini. Berkati juga pengurus, terutama ketua dengan semua program dan visinya, agar Tuhan berkenan. Tuhan kiranya menguduskan seluruh rencana ini. Terpujilah Engkau Bapa kekal selamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Amin. terima kasih Ya. Bang Bernard untuk Baik. doanya. Ya, kita boleh